Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita ketemu lagi di Literasi Science. Sekarang fokus di perkembangbiakan tumbuhan. Biasa keluar di latihan ASPD itu tahun 2025 di nomor 16. Jadi kenapa Bu Yanti ambil nomor 16? Jadi nomor 16 itu Bu Yanti perkirakan bisa dikejar oleh semua siswa ya. Jadi diusahakan di nomor 16 ini, kemarin ada beberapa siswa yang belum bisa menjawab benar. Setelah mengikuti video ini mudah-mudahan lebih paham. Baik, sebelum menuju ke beberapa contoh soal latihan, di sini Bu Yanti tekankan kembali bahwa perkembangbiakan tumbuhan itu ada 3 macam, yaitu generatif ini melalui biji atau ada proses penyerbukan ya, jadi melalui perkawinan. Ini ya. Kemudian vegetatif alami itu maksudnya bagian dari tubuh tumbuhan tersebut dan tidak dibantu oleh manusia. Kemudian vegetatif buatan itu bagian dari tubuh tumbuhan, tapi di sini melalui campur tangan manusia. Apa saja tumbuhan-tumbuhan yang ada di dalam ketiga jenis perkembangbiakan ini kita akan kaji bersama. Baik, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif yaitu membutuhkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Alat kelamin jantan dan betina pada tumbuhan terdapat pada bunga, tepatnya yaitu pada bagian benang sari untuk kelamin jantan dan bagian putik untuk kelamin betina. Ya, jadi kita saat ini mempelajari kembali bagian-bagian bunga. Di sini ada mahkota bunga yang berfungsi sebagai menghias bunga, kepala sari, benang sari yang merupakan alat kelamin jantan, kemudian kepala putik, tangkai putik, dan ada bakal biji. Perkawinan terjadi apabila benang sari jatuh ke kepala putik yang biasanya bisa dibantu oleh kupu-kupu, lebah gitu ya, terjadi penyerbukan gitu. Bisa jatuh benang sari ke kepala putik. Jadi proses perkawinan itu sehingga jadi bijinya ini jadi biji gitu ya. Kemudian bagian bunga yang lain yaitu ada kelopak bunga, ada dasar bunga, dan ada tangkai bunga. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif atau yang memerlukan perkawinan melalui proses penyerbukan yaitu ada tanaman bunga matahari, pohon pinus, pohon cabai, pohon padi, pohon jagung, dan di sini ada mangga, rambutan juga masuk ya. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan tanaman dengan cara vegetatif yang alami. Vegetatif artinya tanpa proses kawin atau tidak terjadi penyerbukan, tanpa penyerbukan ya. Tapi di sini alami, jadi dari bagian tubuh tumbuhan itu dan tanpa campur tangan manusia. Ada di sini 7 cara vegetatif alami yang akan kita kaji, yaitu 1 dengan cara umbi, ada umbi lapis, umbi batang, umbi akar, kemudian dengan tunas, kemudian akar tinggal, bisa juga dengan rimpang atau rizoma ya nama lainnya, akar tinggal, rimpang atau rizoma. Kemudian yang keempat, geragih atau namanya stolon, bisa juga dengan spora, dan yang terakhir juga ada tanaman yang berkembang biak dengan cara membelah diri. Ini ada volvox ya. Untuk contoh-contohnya akan kita kaji lebih lanjut dengan menggunakan gambar-gambar real. Semoga membantu belajarnya. Cara vegetatif alami yang menggunakan umbi lapis. Yang pertama di sini adalah bunga bakung. Kamu kalau lihat gambar ini ada umbinya, ini gambar bunganya seperti ini nih, bunga bakung. Dia pakai umbi lapis. Bunga bakung bisa juga seperti ini jenisnya. Ini warna kuning ya. Ini bunga bakung juga terlihat dengan umbinya, satu pohon utuh ada bunganya. Seperti ini umbi lapis. Kemudian ada juga bunga gladiol ya, di sini namanya bunga gladiol. Ini ada umbi gladiol, bunga gladiol seperti ini juga umbi lapis. Kemudian ada bawang putih, bawang bombay, ini pakai umbi, bawang merah, dan ada bunga lili ya, ini bunga lili juga pakai umbi lapis. Dan ada bunga bakung. Bunga bakungnya jadi ada 3 versi gambar bunga bakung ya, ini pakai umbi lapis.
Selanjutnya adalah vegetatif alami dengan umbi batang. Di sini ada 3 contoh yaitu pohon talas, ini umbinya ya, umbi batang. Ini talas, kemudian ada ubi jalar, umbi batang. Kemudian ada kentang, kentang dia juga umbi batang ya. Talas, ubi jalar, kentang, itu pakai umbi batang. Selanjutnya pakai umbi akar, tetap umbi tapi di sini umbi akar. Contohnya di sini ada wortel ya, ada lobak, singkong, ada bunga dahlia seperti ini bunganya ya, indah. Kemudian ini ada umbinya, umbi akar, bunga dahlia dan bengkoang. Jadi ada wortel, lobak, singkong, bunga dahlia dan bengkoang pakai umbi akar. Yang selanjutnya yaitu vegetatif alami dengan berkembang biak menggunakan tunas ya. Tunas itu ada tunas daun, tunas akar, ada juga tunas batang. Kita kaji ya. Di sini ada yang pertama gambar cocor bebek, bunga cocor bebek di sini dengan tunas daun, di ujung-ujung daunnya bertumbuh tunas. Nah, ini bisa jadi tumbuhan baru kalau dipotong daunnya. Terus taruh di tanah dia akan tumbuh jadi tumbuhan baru melalui tunas pada daunnya. Kemudian ada pisang. Pisang itu pakai tunas akar di sini ya, tunas akar. Sama dengan cemara. Cemara itu juga tunas akar nih seperti ini ya, mirip pinus tapi dia cemara ya, bukan pinus. Kalau pinus tadi pakai biji, kalau ini pakai tunas akar ini ya. Kayak gini cemara. Kemudian ada kesemek, ini juga tunas akar. Kesemek itu buah yang ada putih-putihnya itu loh, bedak ya kan loh, itu kesemek pakai tunas akar. Kemudian ada bambu, bambu tunas batang, sukun tunas batang. Kemudian ada tebu, juga tunas batang. Nah, di sini antara sukun dan tebu ada nanas. Si nanas ini bisa ditanam melalui ada tunas batangnya bisa, tunas buahnya juga bisa, mau tunas anakan bisa, mau dari mahkota buahnya yang di atas ini juga dia bisa tumbuh jadi tumbuhan baru. Intinya pakai tunas. Jadi bagian tubuh nanas, tubuh si nanas ini bisa jadi tumbuhan baru. Itu ya. Jadi cocor bebek. Vegetatif alami berikutnya adalah berkembang biak dengan menggunakan akar tinggal atau rimpang atau rizoma. Di sini contohnya ada jahe, lengkuas, kunyit, temulawak, dan kencur. Ya, di sini ya. Ini temulawak ini yang ada bunga, ini pohon temulawak kayak gini ya. Ini pakai akar tinggal, rimpang atau rizoma. Selanjutnya adalah perkembangbiakan vegetatif alami dengan cara geragih atau stolon ya. Jadi ini ada eceng gondok ini ya. Kemudian ada stroberi di sini, stroberi. Terus ada pegagan, terus ada rumput teki, ada arbei. Arbei ya. Stolon tuh ini nih yang dimaksud stolon, geragih itu ini nih yang menjalar di sini sih, tanda pada menjalar kemudian tumbuh jadi tumbuhan baru. Dan juga ini ada yang menjalar, tumbuh jadi tumbuhan baru. Eceng gondok ini ada yang menjalar juga tumbuh jadi tumbuhan baru. Ini juga yang di bawah ini ya, rumput tapi arbei buahnya kayak gini. Ini pakai stolon atau geragi. Ternyata ada juga tanaman yang berkembang dengan cara membelah diri, yaitu ganggang hijau. Ganggang hijau ini membelah diri, ini dilihat dengan pakai mikroskop. Ini tanaman dengan kasat mata ya, tanpa bantuan apapun. Yang ini diamati proses membelah dirinya. Jadi ganggang hijau, tanaman dan cara membelah diri. Selanjutnya perkembangbiakan vegetatif alami dengan menggunakan spora. Di sini jenis paku-pakuan ya. Ini dihadirkan gambar-gambar pohon paku-pakuan seperti ini. Kemudian juga jamur dengan spora, lumut dengan spora, suplir tanamannya seperti ini itu dengan spora, tanduk rusa termasuk jenis paku-pakuan ya, itu dengan spora, dan isi paku-pakuan yang seperti ini juga dengan spora. Dilihat gambarnya ya.
Baik, saat ini vegetatif buatan. Kalau tadi sudah ada generatif, vegetatif alami, sekarang adalah cara perkembangbiakan tumbuhan dengan vegetatif buatan, yaitu dengan cara tak kawin dan dilakukan dengan bantuan manusia. Yang pertama dengan cara stek, bisa kamu lihat di gambar gini, stek gini ya, stek batang. Jadi ini contohnya pada singkong, singkong bisa dengan stek batang gini, dipotong-potong, ditancapkan batangnya, bisa tumbuh tumbuhan baru. Ini ya stek, memotong. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan cara mencangkok tanaman dari batang, berkayu, dikulitin, kemudian seperti ini sampai bersih, kemudian dibentuk pakai tanah dan dibungkus seperti ini. Dan dia akan tumbuh jadi ada akarnya, jadi tumbuhan baru nanti dipotong di sini. Ini ada akarnya di sini. Stem mencangkok, kemudian ada menyambung. Ya, di sini menyambung. Lihat di sini ya. Ini menyambung. Terus di sini ada juga dengan okulasi atau menempel. Jadi menguliti kulitnya. Terus di sini ada bakal tanaman, terus template gitu. Nah, ini nanti tumbuh jadi tanaman jenis baru. Ini dua jenis tanaman yang berbeda, gitu kan. Nanti kan berbeda maksudnya bisa sejenis, tapi ini unggul, yang ini tidak unggul. Bisa dimodifikasi jenis tanamannya dengan cara menempel. Bisa juga dengan cara menyambung seperti ini. Ini dengan vegetatif buatan, tidak kawin, membutuhkan bantuan dari manusia. Ya. Rindang dan teman-temannya belajar kelompok tentang perkembangbiakan tumbuhan. Mereka disuruh memilih kartu yang tepat antara tumbuhan dan cara perkembangbiakannya. Kartu-kartu tersebut tampak seperti berikut. Ada anggrek gerage, spora, ini dengan spora ya. Apa ini ini ya pohon itu ya, paku-pakuan tuh ya. Kemudian ini bawang bombay, umbi lapis, ini apa? Mawar dengan tunas daun. Kemudian rumput takis stolon. Baik ya. Kartu yang seharusnya dipilih oleh Rindang adalah di sini Ibu yang dibuatkan pembahasannya. Anggrek itu dengan biji, tapi bisa juga dengan anakan ya. Kemudian suplir itu paku-pakuan dengan spora. Bawang bombay dengan umbi lapis, benar ya. 2, 3 benar. Mawar dengan biji atau stek batang di sini dengan tunas daun salah. Ya ini yang nomor 4 salah, nomor 1 salah. Yang ada 1 dan 4 salah. Berarti jawabannya yang D. Oke. Bintang dan teman-temannya sedang belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Mereka akan mengumpulkan beberapa kartu. Sama ya. Ini kartu dengan cara perkembangbiakan yang benar. Nomor 1 umbi akar. Nomor 2 rambutan biji. Ini paku-pakuan rhizoma. Nomor 4 ini dengan spora. Nomor 5 pisang, ini tunas batang katanya. Oke. Kita lihat. Di sini ada pembahasan, ada kolom pembahasan, tanaman ubi jalar itu umbi batang. Ini salah ya. Ini umbi akar nomor 1 salah. A, B salah. Berarti jawabannya antara C, D. Rambutan biji benar. Paku-pakuan itu spora nomor 3 salah. Yang ada 3-nya salah. Berarti jawaban yang benar adalah yang D ya. Yang nomor 1, 3-nya salah. Yang ada 1, 3-nya salah, jangan dipilih. Di sini ada soal, di sini memasangkan ya. PCRS adalah tanaman, I2, I3, dan I4 adalah jenis perkembangbiakan pada tumbuhannya. Baik, pasangan antara tumbuhan dan cara perkembangbiakan yang seharusnya dipilih Sauki adalah, jadi P ini paku-pakuan. Paku-pakuan itu dengan IP dengan P dengan I3. Mana P dengan I3? Oke, P dengan I3. Nah, ini D salah ya. P dengan 4 nih salah. D salah. A, B, C, D betul. Kemudian Ki itu jahe ya, sebangsanya jahe. Jahe itu dengan rhizoma. Ki dengan I1, Ki dengan I1. Oke, Ki dengan I1, B dan C yang benar ya. Kita lihat di sini. Oke, kemudian R ini strawberry dengan geragih atau stolon. Ya, berarti R ini dengan 2, R dengan 2. B, C, ya berarti yang ini salah R4. Berarti jawabannya yang C ya. Oke. Sip. Sini ada 3 gambar. Nah, di sini kamu, ini gambar 1, 2, 3. Cara perkembangbiakan seperti gambar 1, 2, 3 secara berturut-turut adalah ini dengan nomor 1 itu rhizoma,
nomor 2 itu mencangkok, nomor 3 itu dengan stolen atau geragih ya, stolen atau geragih. Jadi kita lihat yang benar yang A, ya betul, A jawabannya. Terima kasih, demikian video pembelajaran sains perkembangbiakan pada tumbuhan. Semoga bermanfaat dan membantu anak-anak dalam mencari, menemukan jawaban yang tepat dari 4 pilihan jawaban yang tersedia pada ASPD Literasi Sains besok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.